Halimah sama anaknya mana? Di mana, Mi? Orang yang saya lihat Mbak Halimah itu pergi kok. Pergi? Kok nggak pamit sama saya? Ya, mungkin aja Mbak Halimah itu pergi dari rumah karena habis mencuri barang-barang dari rumah ini. Saya dan anak-anak niat berpuasa. Boleh kita minta makanan? Kamu pikir ini hotel yang bisa minta makan seenaknya? Memangnya Halimah kenapa, Malik? Mbak Halimah tidak sadarkan diri di kamarnya, Umi. Iya, Eyang. Tadi ibu sakit perut, terus pingsan. Alah, saya nggak percaya. Saya tidak sendirian mengantar Mbak Halimah ke rumah sakit kok. Iya. Hanya dengan anak-anak saja kan? Ada juga Satriwati yang menolong saya. Siapa? Aisyah. Saya percaya kepada kalian berdua. Tapi ingat, jangan mengulangi lagi kejadian seperti ini. Saya tidak ingin pesantren ini rusak namanya. Seharusnya kamu izin dulu ke saya kalau mau keluar, Aisyah. Maaf, Umi. Tapi saya pergi itu karena saya mau Mbak Halimah ke rumah sakit. Bohong! Jangan percaya dia, Upi. Saya itu melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau dia itu jalan berdua-duaan dengan Malik. Benar itu, Aisyah? Benar, Ukti. Tuh kan. Emang benar kan, Ukti? Kalau mereka itu emang pacaran di luar sana. Itu enggak benar. Keterlaluan kamu, Aisyah. Melalaikan tugas di pondok hanya untuk bersama dengan Malik. Kamu tahu apa hukumnya pergi dengan bukan muhrimnya? Ukti, saya mohon percayalah sama saya, Ukti. Saya berani bersumpah. Semua dikatakan Mbak Rubah itu tidak benar, Ukti. Ukti, saya mohon percayalah sama saya, Ukti. Saya berani bersumpah. Tapi kamu tetap melanggar peraturan di pondok. Kamu harus dihukum selama seminggu. Kamu tidak boleh keluar dengan alasan apapun. Dan satu hal lagi, semua toilet yang ada di pondok ini adalah tanggung jawab kamu. Kamu harus bersihkan sampai bersih. Kamu mengerti? Tadi dokter bilang apa? Nggak apa-apa kok, Mas. Nggak mungkin, Mbak. Nggak bilang apa-apa. Perut Mbak kan sakit sekali tadi. Pasti ada penyebabnya. Dokter cuma bilang kalau saya itu kecapean, Mas. Makanya saya harus banyak istirahat karena kecapean jadi perutnya sakit, Mas. Mbak. Astagfirullahaladzim. Apa yang sedang Mas Fahmi lakukan ya dengan Mbak Halimah? Rubiah, jangan berisik. Ranun, kamu itu jangan diam aja kayak gini dong. Kamu itu seharusnya cegah mereka agar Mas Fahmi itu tidak benar-benar menggauli si Halimah. Ayo masuk. Ayo cepet sana. Mas Fahmi, Mbak Halimah. Ranun, Maaf kalau saya ganggu. ada apa? Saya cuma mau ngingetin Mas Fahmi dan Mbak Halimah. Sekarang ini kan kita lagi puasa. Biarpun udah menjadi suami dan istri, kita harus tetap jaga diri. Maksud kamu apa? Mas Fahmi dan Mbak Halimah nggak boleh bermesraan kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ranun, kamu jangan suzon dulu. Tadi itu Mbak Halimah sakit lagi. Saya coba membantu dia, cuman itu. Alhamdulillah, saya udah mendingan. Mas nggak usah khawatir. Tuh kan, Mas Fahmi dengar sendiri kan apa yang dibilang sama Mbak Halimah. Mas Fahmi nggak perlu khawatir lagi. Dan Mas Fahmi juga nggak boleh berlebihan kayak gitu. Apalagi kalau sampai dilihat sama orang, itu kan nggak enak, Mas. Karena Mas Fahmi juga pasti sangat ngerti larangan apa yang harus kita nggak boleh lakuin saat bulan puasa. Saya mengerti itu. Tapi apa yang saya lakukan ini semata-mata karena saya khawatir dengan kondisi Mbak Halimah. Mas, benar, Mas.
Saya udah nggak apa-apa kok, Mas. Saya hanya butuh istirahat saja. Ya udah Mas, kita keluar aja yuk. Biar Mbak Halimah istirahat. Mbak, saya keluar dulu. Tapi kalau ada apa-apa, Mbak harus cepat kasih tahu saya. Ya. Terima kasih, Mas. Permisi Mbak. Assalamualaikum. Mas, maaf ya Mas. Aduh, udah apa-apa Mas? Kok malah ketawa Mas? Maaf Aisyah, maaf. Bukannya saya mau menertawakan kamu, tapi saya saya ngerasa kejadian tadi lucu aja. Kayaknya kita berdua sial banget ya. Ya, ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Kita sudah hampir jatuh, malah kita hampir benjol juga. Iya, bener juga ya Mas. Ada aja. Loh, memang hari ini giliran kamu membersihkan toilet? Enggak Mas, aku lagi dihukum. Loh, kenapa? Soalnya tadi aku ke rumah sakit tapi nggak izin Mas. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu pergi itu untuk mengantarkan Mbak Lima ke rumah sakit, ya kan? Sudah Mas, tapi ada yang lapor sama Mas Ulia kalau aku perginya gara-gara pacaran sama Mas Malik. Astagfirullahaladzim. Itu nggak benar, Aisyah. Itu sama sekali nggak benar. Tapi mau gimana lagi Mas? Aku juga udah berusaha ngomong, tapi percuma. Soalnya Mas Ulia juga udah kemakan sama omongannya. Nggak, Aisyah. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini bisa menjadi fitnah. Sangat berbahaya. Kita harus segera meluruskannya. Coba sekarang katakan siapa orang yang mengatakan itu, Aisyah. Siapa Aisyah orangnya? Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintai. Mas coba dipikirkan baik-baik Mas. Mas bisa memperbesar masalah itu Mas. Coba dimengerti sedikit. Saya tidak peduli. Pak Kiai dan Mas Fahmi harus tahu perbuatan Rubiah.
Karena gara-gara omongan dia nggak benar, kamu jadi dihukum. Tolong minggir, Aisyah. Tidak, Mas. Aku tidak akan minggir sebelum Mas menggagalkan niat Mas itu. Aku mohon, Mas. Sudahi saja masalah ini, Mas. Lupakan saja, jangan diperpanjang. Masya Allah, Aisyah. Apa yang sudah dilakukan oleh Rubiah itu sudah sangat-sangat kelewatan. Itu sama saja sudah memfitnah kita berdua. Apa kamu tidak merasa sakit hati apa dengan ulahnya itu? Hah? Sudahlah, Mas. Kita jangan berdebat lagi. Anggap saja ini semua adalah cobaan dari Allah. Apalagi sekarang ini kan bulan Ramadan, Mas. Seharusnya kita itu lebih bisa mengendalikan emosi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya, kamu benar, Aisyah. Hampir saja saya terbawa oleh emosi. Astagfirullahaladzim. Maka itu, Mas. Sebaiknya kita sudahi saja masalah ini. Kita ikhlaskan apa yang telah diperbuat oleh Mbak Rubiah kepada kita. Biar Allah yang menegurnya. Iya. Iya, Aisyah. Kamu benar sekali. Ternyata kamu selain baik hati dan soleha, kamu itu juga mudah pemaaf orangnya. Sangat beruntung sekali laki-laki yang bisa mendapatkan perempuan seperti kamu. Nisa, Bilal, kok ibu tidak buka puasa bersama kita? Ibu katanya membuka di kamar aja, Bi. Iya. Mungkin Halimah masih sakit, Mami. Itu paling juga cuma alasannya Mbak Halimah aja. Karena Mbak Halimah itu maunya dilayanin terus sama Mas Fahmi. Itu tidak mungkin. Karena selama ini Mbak Halimah selalu menyediakan kita untuk berbuka puasa. Saya mau lihat dulu dia ke kamar. Mas, nggak sebaiknya nanti aja. Lebih baik kan Mas buka puasa dulu. Tidak apa-apa, cuma sebentar. Ya Allah, hamba serahkan seluruh hidup hamba untuk-Mu, ya Allah. Karena Engkaulah yang maha memiliki. Ya Allah, Maha Suci Allah, lindungilah kedua anak hamba, ya Allah. Karena Engkaulah yang maha pelindung. Ya Allah, Maha Suci Allah, hamba berserah diri sepenuhnya kepadamu, ya Allah. Karena Engkaulah yang maha kuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Mbak Halimah, Iya, Mas. Mbak Halimah nangis? Enggak kok. Saya nggak apa-apa kok, Mas. Maaf, tadi saya mendengar Mbak terisak. Enggak, cuma sedikit pilek aja. Kenapa Mbak tidak berbuka bersama kami, Mbak? Oh, maaf. Tapi saya tadi udah berbuka. Saya udah minum teh hangat di sini, Mas. Itu tidak cukup, Mbak. Apalagi Mbak lagi sakit. Mbak harus makan cukup supaya tenaganya pulih kembali. Ayo kita makan sama-sama, Mbak. Yang lain sudah menunggu. Nggak apa-apa, Mas. Saya di sini saja. Saya mau siap-siap mau terawehan. Nggak apa-apa kan, Mas? Ada apa sebenarnya dengan Mbak Halimah? Kenapa dia lain dari biasanya? Sebenarnya saya masih agak sedikit curiga kalau Mbak Halimah itu menyembunyikan sesuatu, Mas. Karena kalau menurut saya, sikap Mbak Halimah itu berubah setelah dia bertemu dengan dokter.
Dia jadi lebih pendiam dan raut wajahnya kelihatan sedih. Apa lebih baik kita tanya Aisyah saja? Mungkin dia tahu sesuatu. Nggak bisa, Mas. Aisyah sedang kena hukuman, jadi nggak bisa keluar pondok. Seharusnya kamu itu langsung menghubungi saya waktu Mbak Halimah ke rumah sakit. Jadi saya bisa tahu sebetulnya Mbak Halimah sakit apa. Loh, memangnya Rubia dan nelfon Mas Fahmi? Maksudnya? Iya, saya sudah suruh dia untuk nelfon Mas Fahmi dan bilang ke Mas Fahmi kalau kita mau bawa Mbak Lima ke rumah sakit. Mas nggak dapat pesan dari dia? Tidak ada. Astagfirullahaladzim, HP saya mati. Mungkin dia coba untuk menghubungi saya tapi tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Halimah, Umi, gimana perut kamu? Udah nggak sakit lagi? alhamdulillah sudah mendingan, Umi. Alhamdulillah. Kamu mau terawih? Iya. Sama-sama aja yuk. Astagfirullahaladzim. Umi, Keserimpet Halimah. kalau gitu Umi duduk ya. Ya. Rubia, itu Mbak Halimah lagi ngapain? Apalagi kalau bukan mau cari muka dia. Lihat aja sekarang, siasatnya pakai pijitan segala. Bener-bener pintar si Halimah itu. Aku tahu, si Halimah pasti sedang merencanakan sesuatu. Dan dia sengaja ingin mencari perhatian dari Umi. Kita lihat aja nanti. Sebenarnya Halimah ini wanita yang baik. Dia begitu perhatian dan penuh kasih sayang. Tapi kenapa banyak orang memfitnah dia? Loh, Umi? Kenapa? Umi lagi diurutin, Bi. Tadi waktu jalan, tiba-tiba keserimpet terus kesleo kayaknya. Memangnya Halimah bisa. Insya Allah bisa. Tapi nanti kalau tambah kesleo gimana? Abi, kita kasih kesempatan dan juga kepercayaan ke Mbak Halimah. Insya Allah bisa, Abi. Halimah, kamu apakan? Gimana, Umi? Sudah mendingan? Coba ya, saya gerakan. Lumayan. Udah bisa digerakkan, Halimah? Alhamdulillah. Terima kasih ya Halimah. Alhamdulillah. Umi, kalau sakitnya masih belum sembuh, saya punya minyak yang bagus sekali untuk bengkak. Insya Allah bisa menyembuhkan bengkak. Ada di kamar, saya ambil dulu ya. Itu yang aku bilang sama kamu. Si Halimah itu pasti sekarang sedang merencanakan sesuatu. Dia ingin mencari perhatian semua orang yang ada di rumah ini. Hah? Dan kamu, Ranun, boleh percaya sama aku apa enggak? Lambat laun, nantinya kamu yang akan tersingkir dari rumah ini. Rubia, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Ucapan kamu itu berarti doa. Kamu mau ya kalau aku sampai kehilangan Mas Fahmi? Ini semua emang kenyataannya, Ranun. Karena kamu itu nggak sepintar si Halimah. Terus aku mesti gimana dong? Umi, ini minyaknya, Umi. Tinggal dioleskan di bagian yang bengkak dan dipijit sedikit. Saya permisi dulu. Kami tolong simpenin dong minyak ini di kamarnya Umi. Nanti kalau Umi perlu, Umi akan gunakan. Baik. Kamu duluan aja ya ke masjid. Nanti aku susul kamu. Emangnya kamu mau kemana? Aku mencintainya.
Bersyukur adalah kunci kebahagiaan hidup ini. Segala sesuatu yang kita dapatin dalam hidup ini, baik materi, musibah, kesehatan, sakit, kalau kita bisa menghadapi dengan keimanan dan insya Allah membuat kita bersyukur, maka hidup ini tidak akan terasa berat. Sepertinya ada luka yang menyebabkan infeksi, Bu. Yang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Seperti yang Ibu rasakan sekarang. Ya Allah, semoga hamba bisa terus menjaga keimanan yang Engkau berikan pada hamba. Halimah, Halimah kamu kenapa? Kamu sakit? Saya nggak apa-apa, Umi. Benar juga yang dibilang sama Rubiah. Makin lama Mbak Halimah mampu menguasai hati semua orang di rumah Mas Fahmi. Aku harus benar-benar waspada. Karena aku nggak mau kehilangan Mas Fahmi. Malik, saya mau pergi dulu sebentar. Memangnya mau kemana, Mas? Saya mau mengurus wifi untuk pesantren ini. Jadi saya minta tolong kamu untuk menggantikan saya mengajar. Ah, baik Mas, baik. Saya mengerti. Alhamdulillah, kakinya Umi sudah membaik. Insya Allah ya, sekali 2 kali pijit sudah mendingan. Mudah-mudahan ya Halimah ya. Ya. Ranun, kamu lihat ya. Kalau sampai si Halimah itu menggosokkan minyak itu ke kakinya Umi, pasti kakinya Umi bakalan kesakitan dan akan membengkak. Tapi Rubiah, kasihan Umi. Alah, udah, gak akan kenapa-napa kok. Yang penting kan si Halimah itu akan tersingkir dari rumah ini. Halimah, kamu kenapa? Perut kamu lagi sakit? Udah, kamu mendingan sekarang istirahat, ya? Gak apa-apa, Umi. Sebentar lagi sakitnya juga hilang, Umi. Halimah, kamu istirahat. Umi bisa minta tolong kok sama Abi. Maafkan saya, Umi. Gak apa-apa. Gagal dari rencana kita. Gimana nih? Tapi Rubiah, kita tuh kan emang nggak boleh jahat sama orang. Iya, tapi kalau orang itu jahat sama kita duluan gimana? Ya harus kita kasih pelajaran. Kamu itu gimana sih? Umi, Abi, tolong bantu Umi dulu balurin kaki Umi ini. Ini pakai minyak dari Halimah. Ya Allah, Rubiah itu gawat. Nanti kaki Abi sama Umi bisa bengkak gara-gara pakai minyak itu. Kasihan Umi sama Abi. Alah, udah deh. Kami tuh gak usah khawatir. Malah ini semua akan jadi tambah seru. Karena si Halimah sebentar lagi akan benar-benar keluar dari rumah ini.
Panas, Abi. Panas? Iya, minyaknya panas. Umi, kok kakinya jadi merah begini, Umi? Panas. Stop, Bi. Panas. Aduh, kok tangan Abi juga jadi panas, Umi? Abi juga panas. Pak Kiai, ada apa, Pak? Ini, itu lihat, kakinya Umi kok jadi merah begitu? Loh, memangnya kenapa bisa begitu, Pak Kiai? Gak tahu nih kenapa ini. Emangnya tadi Abi sama Umi habis pegang apa? Abi nggak pegang apa-apa. Abi cuma pegang minyak urut ini buat ngurut kakinya Umi. Tapi kok jadi merah begini? Pak Kiai, minyak urut ini baunya bukan seperti minyak urut, Pak. Tapi ini seperti zat kimia. Zat kimia? Iya, sepertinya. Memangnya Pak Kiai ngedapetin obat urut ini dari mana? Minyak ini dari Halimah ini. Halimah? Pantesan aja. Saya tahu, pasti Mbak Halimah memang sengaja ingin mencelakai Pak Kiai dengan Umi. Kalau gitu, panggil Halimah. Biar dia pertanggungjawabkan semuanya ini. Panggil! Baik, Pak Kiai. Tapi Abi, Ayo, Ranun. Kamu tinggalin wanita itu di sini, atau kamu nanti yang akan tersingkir menjadi istrinya Mas Fahmi? Mbak Halimah itu pasti sengaja kan mau mencelakai Pak Kiai sama Umi? Apa maksudnya? Udah deh Mbak Halimah. Buktinya aja, kaki Pak Kiai dan tangannya Umi aja bisa bengkak dan merah-merah gara-gara minyak urut yang Mbak Halimah kasih sama mereka. Itu kan cuman minyak biasa. Bohong. Mbak Halimah itu nggak usah mungkir deh. Saya tahu. Mbak Halimah itu pasti mencampur zat kimia ke dalam minyak urut itu kan? Mbak Halimah itu ngaku aja deh. Enggak, demi Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mbak Halimah, Mbak, nggak usah sok pura-pura kesakitan deh. Nggak ngaruh. kita harus bawa Mbak Halimah ke dokter. Mau ya, Mbak? Alah, ngapain sih? Rubiah, Mbak Halimah itu beneran sakit. Kalau ada apa-apa sama Mbak Halimah, kita bisa disalahin sama Mas Fahmi. Ranun, tapi dia itu harus tetap bertanggung jawab. Hah? Ya udah nanti aja. Ayo Mbak, aku anterin. Mungkin ini saat yang tepat buat aku untuk menyingkirkan si Halimah itu. Mangganya bener-bener bikin ngiler. Emang lah. Gimana sekarang kita nyelepet mangga biar banyak nanti. Yuk, yuk, yuk. Jangan, itu dosa. Kalau kalian mau makan mangga, mendingan minta aja sama yang punya. Ah, malah dikasih. Pak Umar itu kan pelit banget. Gimana kalau mangganya kita colong? Siapa takut? Aduh, tapi... Ah, udah deh anak kecil. Ikut campur aja. Kamu tuh aku bawa ke sini buat ngawasin sekeliling. Kalau misalnya ada yang lihat, kamu udah bilangin aja ya. Ya, ah, ayo, yuk, cari batu. Satu, dua, tiga. Hei, bocah semprol! Kurang ajar! Hei, terus kamu
Gawat nih, gawat. Lari kamu. Kurang ajar kamu. Kecil sudah berani memecahkan kaca rumahku. Bukan saya, Pak. Diam kamu. Ayo. Bukan saya. Ayo ikut. Ayo. Kemana sih Ranu sama Rubiah? Suruh manggil Halimah kok lama sekali. Abi sabar. Jangan emosi, ini kan bulan puasa. Astagfirullahaladzim. Untungnya Umi, kita cepat-cepat basuh tangan Abi sama kaki Umi. Kalau enggak, sudah enakan sekarang Umi. Sudah nggak panas lagi dan sakit. Ayo cepat. Diam kamu. Bukan saya, Pak. Assalamualaikum. Bukan saya, Diam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak. Bukan saya, Pak. Bukan saya. Pak, ini bukan saya. Pak Umar, ada apa ini? Ini Pak, Bilal sudah memecahkan kaca di rumah saya. Pakai selepatan ini. Ini bukan saya, tapi... Mbak Halimah, asal Mbak Halimah tahu ya, sejak kedatangan Mbak Halimah ke dalam rumah Mas Fahmi, Mbak Halimah itu sudah mengganggu kebahagiaannya Ranun sebagai istri kedua Mas Fahmi. Rubiah, kamu itu ngomong apa sih? Mbak Halimah kan lagi sakit. Loh, Ranun, tapi ini semua akan bikin dia tambah sadar kalau dia itu sudah mengganggu rumah tangga kamu sama Mas Fahmi. Tuh lihat dia sekarang, kena azab, jadi sakit-sakitan begini kan? Kasihan. Rubiah udah dong. Mbak Halimah, kalau Mbak Halimah mau sembuh, obatnya tuh cuma satu. Mbak Halimah itu harus tahu diri. Jangan mau dong, waktu Mas Fahmi itu mau menikahkan Mbak dulu. Pernikahan ini kan hanya untuk sementara. Sampai bayi lahir. Sampai bayi saya lahir. Alah, alasan. Itu semua kan cuma akal-akalan Mbak Halimah aja. Percaya sama omongan saya. Nanti juga begitu anak Mbak Halimah lahir, Mbak Halimah juga nggak bakalan mau kan kalau dicerain sama Mas Fahmi. Mau. Saya mau. Sekarang pun... Astagfirullahaladzim. Sekarang pun saya bersedia. Ya Allah, Mbak Halimah. Oh, bagus. Bagus kalau gitu. Ranun, berhenti. Berhenti. Berhenti nggak? Emangnya kamu ngapain sih? Aku bilang berhenti, Ranun. Kamu itu nggak usah banyak tanya deh. Atau kalau enggak, aku tarik rem tangan mobil kamu supaya mobil kamu juga berhenti. Berhenti. Iya, nanti di depan. Ini sebagai pengganti kaca yang dipecahkan oleh Bilal. Cukup? Waduh, ini jadi tidak enak ini Pak. Ya sudah, saya terima ya. Maaf, saya ini ada perlu lagi, jadi saya mesti pamit Pak Kiai ya. Permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, permisi ya. Bella mau ketemu sama ibu. Bilal, karena kamu sudah bersalah, kamu harus dihukum. Abi, Bilal kan masih kecil. Cukup kita beritahu aja, lagi pula kan kita belum tahu kebenarannya. Justru sejak dini, dia harus diajarkan tanggung jawab. Tapi jangan berat ya, Bi. Bilal, kamu saya hukum baca surat Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Nggak mau ketemu sama ibu. Halimah di mana sih? Ayo Mbak, keluar. Rubiah, kamu jangan kasar gitu dong sama Mbak Halimah. Kasian kan? Loh, kamu itu gimana sih Ranun? Aku ngelakuin ini semua itu buat kamu. Buat aku apa? Aku nggak pernah minta sesuatu sama kamu. Iya, karena aku itu peduli soal kebahagiaan kamu dengan Mas Fahmi.
Ayo Mbak, cepetan keluar. Sekarang Mbak Halimah harus benar-benar buktiin kalau Mbak Halimah benar-benar ingin meninggalkan Mas Fahmi. Dan Mbak Halimah jangan pernah lagi kembali ke sini. Baik. Mbak. Mbak, saya mohon. Mbak jangan pergi ya. Jangan tinggalin Mas Fahmi. Ranun, kamu tuh apa-apaan sih? Ya udahlah, biarin aja. Orang dia juga mau pergi kok. Ayo cepetan keluar. Rubiah, apa yang udah kamu lakuin ini semuanya nggak benar. Biar bagaimanapun juga, Mbak Halimah itu istrinya Mas Fahmi, sama kayak aku. Dan Mbak Halimah juga nggak boleh pergi tanpa seizin Mas Fahmi. Mbak, saya mohon, Mbak. Mbak Halimah! Mbak, masuk lagi aja ya ke mobil. Ranun, kalau kamu tetap nekat mempertahankan terus-terusan wanita itu dengan Mas Fahmi, kamu yang nantinya akan menyesal. Kamu itu sama aja, kamu memasukkan ular ke dalam rumah tangga kamu. Dan kamu harus tetap memilih dan ikutin omongan aku. Kamu tinggalin wanita itu di sini, atau kamu nanti yang akan tersingkir menjadi istrinya Mas Fahmi. Astagfirullahaladzim. Rubiah? Rubiah kenapa? Enggak, Rubiah. Aku nggak akan biarin Mbak Halimah di sini. Kita akan sangat berdosa kalau meninggalkan Mbak Halimah dalam kondisi kayak gini. Tapi dia itu cuma pura-pura, Ranun. Dia itu nipu kamu. Enggak. Aku nggak ngeliat kebohongan dari mata Mbak Halimah. Mbak, masuk lagi aja ya ke mobil. Enggak. Saya nggak mau kamu ambil resiko besar, Ranun. Enggak, saya nggak mau. Aku nggak peduli. Ayo, Mbak. Enggak. Saya nggak mau dia ikut ke dalam mobil. Rubiah, ini mobil aku. Dan kamu juga nggak berhak melarang aku. Ayo, Mbak. Waalaikumsalam. Bukan. Maaf Pak Kiai, ini sepertinya bukan kesalahan Bilal, tapi ini merupakan kesalahan Koko dan teman-temannya. Karena mereka lah yang mengajak-ngajak Bilal untuk memetik mangga, Pak. Maksud kamu? Ada yang melihat Koko dan teman-temannya memaksa Bilal ikut. Jadi saya mohon Bilal jangan dihukum, Pak. Tapi kenapa katapelnya ada sama Bilal? Kak, karena mereka langsung ngasih ketapela ke Bilal ya. Terus mereka lari. Jadi Bilal deh yang ketangkap sama Pak Umar. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi, Bilal? Bilal takut ya. Habis Abi juga langsung marah-marah sih. Loh, kok malah Abi yang disalahkan? Malik yang salah itu. Loh, kok saya Pak Kiai? Ya kamu yang salah. Karena kamu guru di pesantren ini. Mestinya kamu ngajari murid-murid kamu itu dengan baik. Kalau sejak kecil saja alaknya sudah nggak baik, mau jadi apa besarnya nanti? Pokoknya saya nggak mau kejadian ini terulang kembali, ya? Baik Pak Kiai. Saya permisi dulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Kali ini aku bisa mengalah sama kamu. Tapi aku akan pastikan kalau kamu benar-benar menyesal dengan keputusan kamu membawa balik perempuan ke dalam rumah. Lihat aja apa yang akan aku lakukan sama kalian berdua untuk mendapatkan kasus. Astagfirullahaladzim. Rubiah? Rubiah kenapa?
Ranun, maaf ya. Tadi saya nggak ngeliat kalau ada kucing lewat di jalan. Jadi saya refleks langsung rem mendadak. Mbak Halimah nggak apa-apa kan? Enggak, saya nggak apa-apa. Sial. Nggak apa-apa, Bu. Mbak yakin? Iya, sebaiknya kita putar balik saja. Jangan ke rumah sakit. Emangnya kenapa, Mbak? Bukannya perut Mbak sakit? Enggak, udah mendingan kok. Tuh kan Ranun, dia itu tuh cuma pura-pura sakit. Dia tuh nggak kenapa-napa. Kamu sih nggak pernah percaya sama aku. Coba, kalau tadi kita turunin dia di jalan, dia juga bisa kok jalan sendiri tanpa bantuan kita. Rubiah, aku mohon kamu jangan ngomong kayak gitu lagi. Alah, kamu itu emang nggak pernah percaya sama aku. Ini emang kenyataan, Ranun. Kalau kamu itu emang gampang dikibulin sama si Halimah. Mbak, kita ke rumah sakit aja ya. Sebentar lagi kita juga sampai kok. Mau ya, Mbak? Lebih baik kita pulang saja. Perasaan saya nggak enak. Saya takut ada apa-apa sama anak-anak. Tapi Mbak sendiri gimana? Nggak apa-apa kok. Saya udah enakan. Ya udah, Rubiah, kita pulang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang, kok nangis? Bila mau ketemu sama ibu, Bi. Memang ibu kemana? Ya itu dia. Dari tadi Halimah nggak kelihatan. Iya, Mi. Padahal Ranun sama Rubiah tadi bilang mau menyusul Halimah. Tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Kemana mereka? Kami di sini, Mas. Mas, maaf ya, Umi, Abi. Tadi kami rencananya mau ke rumah sakit. Mbak lagi sakit? Iya. Tadi waktu saya dan Rubiah ke kamar Mbak Halimah, perutnya Mbak Halimah lagi sakit, Mas. Tapi sih saya nggak yakin, Mas. Kalau Mbak Halimah itu sakitnya beneran atau cuma pura-pura aja. Karena waktu kita di jalan tadi, tiba-tiba Mbak Halimah minta putar balik lagi arah pulang ke rumah. Loh, kenapa? Iya, begini Pak Kiai. Saya cuma curiga kalau Mbak Halimah itu cuma ingin kabur karena dia takut ketangkep basah karena sudah mencelakakan Pak Kiai juga sama Umi. Tunggu. Mencelakakan bagaimana maksudnya? Apa kamu suka sama Aisyah? Iya Pak, saya suka dengan Aisyah Pak. Aku ke kamar dulu ya, Rubiah. Karena aku nggak mau sampai Mas Fahmi curiga sama aku. Mas Fahmi nggak akan ke kamar kamu karena aku akan terus halangin dia supaya kalian terus-terusan bertengkar. Kenapa sih Mas nggak pernah percaya sama omongan saya? Kenapa saya selalu disalahin sama Mas? Tapi Ranul, Saya benci Mas Fahmi. Aku mencintainya.